Lagi-lagi doa buat orang lain. Kamu dan semua orang kudus. Itu kayak kita semua gereja. Jangan doa kasih gereja Gosen aja. Pernah doa buat GMS gak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS gak? Nah saudara harus bertobat. Loh kenapa gak boleh doa buat mereka? Pernah gak doa buat GSJA? Nah bertobat. Ada yang salah dong dengan doa di Gosen. Andai kata ya, semua begitu. Karena yang jawab beberapa aja. Bisa aja yang lain tuh mendoakan tapi malas jawab gitu loh. Salah itu loh. Emang gereja ini apa? Perusahaan, saingan? Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Andai kata ada Pak Lukas ini saya bicara, saya untung di Israel. Serius loh, saya rasa ada yang salah di situ. Itu belum orang lain, belum yang untuk Muslim, Hindu, Buddha. Sesama gereja aja kita berat mendoakan. Lalu apa masalahnya? Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello? Percaya tidak? Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik. Bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Kok masa nggak paham jadi gereja? Siapa sih yang tarik orang ke gereja? Ya Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Firman Allah berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44-nya, lompat. Ayatnya lompat. Timul-timul dia nggak usah lompat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Doakan aja nginden gak apa-apa. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Kenapa hatimu gak kayak hati Yesus? Yesus berdoa buat semua orang percaya supaya bersatu. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Satu anugerah luar biasa bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu terkasih untuk bisa berbagi berkat melalui firman Tuhan. Ini kali kedua saya ada di wilayah pelayanan GBI Goshen Blessing ini. Yang pertama kalau tidak salah tahun 2022 saya pernah melayani dalam 4 kali ibadah raya dan juga doa subuh. Dan hari ini puji Tuhan atas izin Tuhan saya ada di sini lagi. Baik Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca kitab suci saudara-saudara yang terpilih dari kitab Nehemia ya. Nehemia pasalnya yang pertama, saudara-saudara, kita akan baca beberapa ayat saja ya. Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima saja. Nanti ada ayat-ayat lain sepanjang pasal 1 atau pasal yang lain dari kitab Nehemia yang akan menjadi pendukung sepanjang khotbah ini. Ayat 4 dan ayat 5 Bapak Ibu jemaat perhatikan di layar dan kita baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit
Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. 6, sama-sama. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala doa yang kami orang Israel, segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita, Bapak Ibu jemaat terkasih. Yang berbahagia adalah kita yang setelah dengar dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Baru dengar dengan penuh kesungguhan iman timbul. Apalagi kalau kita melakukannya, maka pertumbuhannya akan berlipat kali ganda. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari Nehemia pasal 1 yang kita bahas tadi atau kita baca, saya akan mengangkat sebuah tema yaitu doa dan kesuksesan. Sekali lagi, tema kita adalah doa dan kesuksesan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang doa dan kesuksesan menurut teladan doanya Nehemia yang kita baca tadi, ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang tokoh yang satu ini, dia bukan nabi, saudara-saudara. Nehemia bukan nabi, bukan imam. Kalau yang imam itu Ezra. Mereka berteman, tapi ini nih seorang pekerja di lingkungan istana raja, saudara-saudara. Kalau sekarang mungkin ASN. Atau ya pegawai-pegawai kerajaan lah saudara-saudara. PNS mungkin. Dan kemudian saudara tahu bahwa dia berproses dari seorang juru minum raja di Persia atau Media Persia. Tapi kemudian Tuhan upgrade dia, Tuhan promosi dia, Tuhan angkat dia jadi bupati loh. Jadi kalau ngomong kesuksesan, andai kata kita mau tinjau dari sudut lahiriah, memang proses perjalanan hidup Nehemia sepanjang 13 pasal ya saudara-saudara. Kalau Anda baca kitab Nehemia sepanjang 13 pasal itu, Bapak Ibu akan temukan bagaimana Allah bawa dia dari satu tangga ke tangga berikut. Dari satu tangga ke tangga berikut. Saya mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Allah Jehovah Jireh, Allah Yahweh, Adonai Elohim. Amin. Dia El Shaddai, dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah merancangkan rancangan malapetaka. Allah mendesain saya dan Bapak Ibu terkasih supaya hidup kita bahagia. Yang setuju katakan amin. Allah mendesain kita supaya kita bahagia. Allah mendesain kita supaya kita damai. Allah mendesain kita supaya kita hidup di dalam hati dan pikirannya. Dan kalau bicara tentang hidup dalam hati dan pikiran Tuhan, saya percaya ini hidup yang luar biasa. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam apa? Kelimpahan, saudara-saudara. Maka dari itu saya mempercayai bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang pasti bagi orang-orang percaya. Tujuan hidup kita bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sudah disiapkan bagi kita. Tujuan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Orang yang mau memuliakan Allah pasti bahagia. Saya luar biasa dengan GBI Goshen ibadah doa begini. Ini untuk ukuran ibadah doa ini banyak banget loh ini. Luar biasa ini jemaat. Karena kita memang mau memuliakan Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus melihat seorang Nehemia yang backgroundnya adalah seorang PNS ya. Seorang pegawai istana yang kemudian Tuhan promosi dia, Tuhan angkat dia menjadi bupati kekasih Tuhan. Tetapi ingat dia ini bukan PNS atau bupati yang apa ya. Seperti yang kita tahu di pemberitaan-pemberitaan ya.
PNS, bupati, pejabat tapi korupsi, pejabat tapi selingkuh, pejabat tapi piara perempuan, pejabat tapi makan nota fiktif. Bukan. Nehemia, sepanjang saya pernah eksposisi seluruh kitab Nehemia ini di gereja Tuhan yang saya gembalakan di NTT. Dan itu pelajarannya banyak banget saudara-saudara. Dan salah satu yang saya temui adalah bahwa ini orang tidak pernah melakukan sesuatu bagi orang lain demi keuntungan pribadi. Saya baru selesai menyampaikan satu firman Tuhan di dalam pelayanan di gereja kami, dan saya menyoroti tentang ada orang-orang bahkan dalam konteks gereja aja Bapak Ibu. Mereka melayani itu demi kepentingan perut. Dan orang-orang seperti ini kalau ada di mana dia akan bikin kacau gereja. Makanya Paulus atau firman Allah mengatakan jauhi orang-orang seperti ini. Kalau Bapak Ibu bandingkan ya dengan surat Roma pasal 16, Roma 16 ayat 17 dan 18. Di sana kepada orang percaya di kota Roma maupun orang percaya yang ada sampai zaman ini, Rasul Paulus bilang begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Lalu ayat 18 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi apa? Melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini kitab suci bilang. Ini dalam konteks orang yang melayani mungkin di rumah Tuhan kah, pemberitaan Injil. Oke lah, orang juga paham belajar Alkitab. Orang yang melayani Tuhan ya hidup dari situ. Apalagi kayak full timer di gereja, pendeta-pendeta pasti. Tapi maksud saya adalah motivasinya. Kalau motivasinya adalah seperti itu, hanya cari duit dan lain sebagainya. Di zaman Rasul Paulus bilang dalam Titus 1 ayat 11, orang seperti ini harus ditutup mulutnya. Sebab dengan mengajar yang bukan-bukan, dia menipu orang-orang yang tulus hanya untuk mendapatkan keuntungan. Perhatikan, Titus 1 ayat 11. Tolong mikrofon yang ini untuk istri saya baca. Mikrofonnya hidup. Selama saya khotbah nanti istri saya baca Alkitab ya Bapak. Supaya saya bisa minum air dan lain sebagainya. Oke silakan. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Orang-orang seperti apa? Karena mereka mengacau banyak keluarga. Yep. Dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Iya. Orang kayak begini harus ditutup mulutnya. Ini kitab suci loh. Saya kalau khotbah Bapak Ibu akan banyak firman. Karena khotbah itu beritakan firman. Bukan cerita pengalaman saya dari NTT berapa kali naik pesawat. Itu cocoknya di ruang kesaksian. Kalau mau beritakan firman sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah menarik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Melihat data-data seperti ini. Atau data-data senada yang mirip dengan ini. Lalu kita bandingkan dengan seorang Nehemia. Kalau Bapak Ibu ada waktu, boleh tuh baca Nehemia 1 sampai Nehemia terakhir. Bapak Ibu akan ketemu ini orang luar biasa. Dia bukan kelompok rohaniwan. Dia bukan kelompok para nabi atau imam. Dia seorang ASN yang punya hati terbeban dengan orang percaya. Terbeban dengan umatnya, saudara-saudara. Dengan umatnya Tuhan. Dan orang ini tidak cari keuntungan. Miris memang saudara-saudara. Kalau melihat ada orang yang merupakan alat Tuhan dalam konteks pemerintahan. Begitu tulus melayani. Sedangkan yang di gereja UUD. Ujung-ujung duit. Ini repot. Kita butuh uang. Bukan cinta uang. Karena kalau orang yang cinta uang. Saudara tidak akan puas dengan uang. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengingatkan kita. Orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Orang yang cinta uang itu seperti minum air laut. Selesai minum haus lagi. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu terkasih.
Siapa mencinta uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tidak akan puas. Ini pun sia-sia. Ini pun sia-sia. Bahkan yang terjadi yang kita lihat itu malapetaka saudara-saudara. Makanya 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9 Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau orang yang ingin kaya. Beda ya, kaya karena diberkati Tuhan. Itu beda. Ya, kaya diberkati Tuhan itu beda sama yang ingin kaya dan kemudian menghalalkan segala cara, ingin kaya dan kemudian saudara-saudara hidup bertentangan dengan firman Allah. Ini mungkin kaya sesaat. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Tapi ujung-ujungnya hancur Bapak Ibu. Hancur. Makanya lihat ayat 9. Firman Allah bilang apa? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Betul. Yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Iya. Kaya yang diberkati Tuhan aja kalau tidak jaga hati bahaya. Apalagi yang model begini. Kenapa saya ngomong begini? Raja Daud itu tidak bersinah, tidak membunuh saat dia masih jadi gembala kambing domba. Masih miskin, masih susah, masih urus binatang, masih bau kandang, masih bau rumput. Nggak ada tuh pikiran selingkuh, nggak ada tuh pikiran rampas istri orang, nggak ada tuh pikiran mau bunuh laki orang, nggak ada. Tapi di saat sudah diberkati, sudah kaya, saudara-saudara, di situ hati mulai bercabang, pikiran mulai bercabang, mulai termakan dengan godaan-godaan dunia ini. Makanya saya beri hormat, ada orang yang sudah secara materi diberkati, tapi masih suka doa. Saya juga menghargai kita yang susah secara ekonomi, ada pergumulan tertentu, tapi kita berdoa, lalu kita diberkati. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan berubah. Amen. Karena biasanya pas susah berdoa, pas ada pergumulan berdoa, pas butuh kesembuhan berdoa, pas butuh berkat berdoa. Sudah dapat, hilang dia nggak ada. Kita cek di mana, hari Jumat masih ada nggak jam 10 nongol di gereja. Hari Sabtu masih ada nggak doa pagi? Sudah kagak ada. Kenapa? Udah sembuh. Kacau nih orang Kristen model begini. Di Goshen tidak ada. Amin. Itu paling banyak di Uganda. Saya mesti ngomong apa adanya karena ya tujuan pendeta khotbah apa sih? Supaya kita dikoreksi oleh firman. Amin. Fungsi firman Allah menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar. Yang kedua menyatakan kesalahan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi Alkitab. Fungsi firman yang kita dengar atau kita baca atau kita renungkan. Amin Bapak Ibu terkasih. Dia mengajar itu apa? Motivasi orang belajar. Belajar itu kata kuncinya apa? Perubahan. Bagaimana supaya berubah? Nyatakan kesalahan. Amin. Makanya Raja Daud setelah bersinah, selingkuh. Lalu Nabi Nathan datang. Kasih perumpamaan panjang lebar begini begono. Dan seterusnya. Dia bilang, waduh siapa tuh orang tuh? Bisa tekan orang miskin kayak begitu. Langsung Nabi Nathan bilang, engkau orang itu. Itu khotbah. Khotbah itu menyatakan kesalahan. Kamu orangnya. Dia. Tapi keren Raja Daud. Akhirnya dia bertobat. Memang dosa persinahan itu ya Bapak Ibu terkasih. Itu salah satu dosa paling bikin orang tersinggung sebenarnya. Makanya saya ulang-ulang berkhotbah dan banyak orang tuh yang selingkuh datang minta didoakan putus. Selingkuh udah menikah. Udah tua-tua mau tunggu mati masih. Sorry ya saya ngomong. Saudara tahu ya kayak khotbah saya ya. Oke puji Tuhan. Maksudnya ini sudah tua-tua. Ini hanya tunggu sangkakala berbunyi dan berangkat. Amin saudara-saudara. Masih gaya-gaya STNK.
tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Sudah tua kok bukannya ditingkatkan jam doa, jam baca Alkitab, malah jam selingkuh ditingkatkan. Saudara-saudara, ini ada. Tapi ada yang ditegur bertobat. Kayak Daud, keren, Tuhan pulihkan. Tapi ada yang ditegur kayak Herodes, bunuh Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes Pembaptis juga tegur kasus yang sama. Tidak layak kau ambil istri saudaramu. Anda lihat itu. Tapi saya harap hati kita, kalau andai kata kita ada dosa, tidak harus bersinah entah dosa apa. Jadi seperti Daud, ditegur berubah. Amin. Karena dia mengajar, menyatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan kita. Lalu kita dibawa masuk ke dalam kebenaran. Lalu dalam ayat 17 dari 2 Timotius 3 itu mengatakan supaya apa? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, menarik nih saudara-saudara, saya mulai pendahuluan kita seperti itu ya. Bahwa ketika kita menyoroti pembahasan kitab Nehemia pasal 1 di bawah tema doa dan kesuksesan, saya hanya mau mengantar kita kepada pengalaman-pengalaman sehari-hari yang kita lihat di sekitar kita. Bahwa ada orang yang bukan rohaniwan tapi cinta Tuhan luar biasa, tidak cari keuntungan, justru diangkat Tuhan luar biasa. Amin. Daripada mereka yang motivasi pakai agama, pakai ini itu hanya untuk kepentingan diri. Makanya saya ngeri juga lihat di Indonesia ini, aduh. Kadang-kadang agama sudah jadi tempat orang politik ini itu segala macam. Orang lain menang, mereka stres, marah-marah, demo tidak jelas, padahal semua saksi ada di KPU, ada di TPS, ada saksi setiap caleg, setiap calon ada. Tapi itulah ya, suka aneh-aneh. Kalau kita anak Tuhan mau belajar tidak demikian. Biasanya begitu. Ada yang memang tulus karena mau perubahan. Tapi karena ada ambisi pribadi yang terselubung, yang sebenarnya motivasinya bukan kayak Nehemia. Motivasi jahat, saudara-saudara. Kalau kita orang percaya mau yakin, siapapun pemimpin itu yang Tuhan pilih. Amin. Mungkin kita tidak nyoblos dia, tapi kalau Tuhan angkat dia, bilang suka-sukamu Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan yang pilih, pilihan Allah jauh lebih baik, jauh lebih unggul di atas pilihan kami. Makanya Pastor Reo Paulo sudah bilang, selamat. Saya ini kadang-kadang kalau sudah belajar teologi ya capek nonton politik, saudara-saudara. Iya, kan pernah juga kan. Dan yang paling menghibur buat saya sekarang ya nonton politik. Saya bukan orang politik, tidak mau saya berpolitik. Pernah ditawarin jadi caleg, gak mau saya. Saya dipanggil jadi pendeta, ngapain caleg? Udah jadi caleg, lu punya power turun. Ada seseorang mengatakan, mengapa seorang nabi turun jadi raja? Ternyata nabi jadi raja tuh turun loh. Saya waktu baca itu tulisan, oh iya karena pekerjaan jadi hamba Tuhan ini luar biasa. Amin. Kita urus proyek vertikal. Sorga, bumi, neraka. Bukan urus proyek horizontal. Jalan dari Surabaya ke Malang, bukan. Kita sampaikan mau ke sorga ini jalannya, mau ke neraka ya begini, tinggal pilih. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Kami diutus seperti Tuhan utus Yohanes Pembaptis menyambut Yesus. Ratakan jalan, persiapkan jalan. Amin, kekasih Allah. Makanya kalau kami diberi kesempatan khotbah ya kami harus khotbah sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu terkasih, intinya bahwa Tuhan berdaulat memakai siapa saja. Mau rohaniwan, mau pemerintah, mau siapa saja. Allah bisa pakai peternak seperti Amos. Allah bisa pakai dokter seperti Lukas. Allah bisa pakai seorang panglima seperti Yosua. Allah bisa pakai nelayan seperti Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Allah bisa pakai pegawai kantor pajak lalu Allah kuduskan Matius, pemungut cukai. Suka-suka Tuhan. Hanya mau kasih ingat kita, semua profesi bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan.
Karena Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23, apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan ayatnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Berbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, kekasih Allah. Nah, hari ini kita mau belajar bukan dari nabi, seorang pejabat ya, yang diproses dari rendah sampai tinggi. Saudara-saudara, salah satu hal yang menarik dari Nehemia adalah kehidupan doanya. Ya. Bagaimana kita belajar seputaran doa Nehemia? Ini orang kalau dengar pergumulan orang lain, langsung hatinya tuh penuh kasih gitu loh. Jadi seputaran doa Nehemia, doa yang membawa kesuksesan adalah bahwa doanya itu benar-benar didasari dengan kasih yang tulus. Doa didasari dengan kasih yang tulus. Ayat yang ketiga dari Nehemia pasal 1 dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu ayat 4 dikatakan apa? Perhatikan. Ketika didengar berita ini, duduklah ia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada kehadirat Allah semesta langit. Ada orang kalau dengar beban orang mungkin hanya kaget-kaget. Waduh, kok bisa? Loh, astaga, ya ampun. Nehemia tidak begitu. Ini kita bicara konteks berdoa. Doa seorang yang kemudian Tuhan bawa dia kepada kesuksesan. Dia itu doa dengan kasih. Dan kalau doa dengan kasih menurut teladan Nehemia, itu pertama-tama doa bukan untuk kepentingan diri, tapi kepentingan orang lain. Ketika ku dengar satu bencana, masalah, kesukaran yang dihadapi oleh orang Yahudi di Yerusalem, dia bukannya kaget-kaget biasa, tapi dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Ekspresi menangis, manifestasi yang ditunjukkan dengan puasa, ini menuturkan bahwa ini orang punya hati luar biasa. Bukan masalahnya dia loh. Banyak kali orang menangis karena masalah pribadi. Orang menangis karena dicuekin, orang menangis karena dicurangin, orang menangis karena dipecat, orang menangis karena doa-doanya tidak dikabulkan Allah misalnya, nangis dia. Bukan tidak boleh, tapi itu konteksnya nangis untuk diri sendiri. Nehemia tidak nangis untuk diri sendiri. Dia nangis untuk orang lain. Dia nangis untuk bangsanya. Gereja Tuhan, GBI Goshen, kalau saudara mau nangis, nangis juga dong untuk bangsamu. Nangis juga dong untuk Jawa Timur. Nangis juga dong untuk Surabaya. Nangis juga dong untuk jiwa-jiwa yang tersesat, yang sedang ditipu oleh setan. Berapa banyak Anda berteriak menangis untuk mereka? Ingat doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami itu Yesus ajar, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami, bukan bapamu, bapaku, atau bapa dia. Amin. Kenapa kami? Karena dia, saudara-saudara, Allah semua orang. Kita bisa masuk kamar doa atau masuk gereja, kunci pintu gereja, tapi kita tidak bisa kunci Bapa untuk diri kita sendiri. Amin. Saudara paham sampai di sini? Kita tidak bisa kunci Bapa, kunci Yesus, kunci Roh Kudus hanya untuk diriku. Di gereja Tuhan yang tempat saya gembalakan, salah satu hal yang sangat saya tekankan adalah kehidupan berdoa. Dan kehidupan berdoa yang saya ajarkan di gereja Tuhan yang saya gembalakan, itu jangan doa untuk diri sendiri. Doa buat itu para hakim. Doa buat para polisi. Amin. Doa itu buat lawyer-lawyer. Doa buat para pengusaha. Doa buat anak-anak loper koran. Doa buat orang-orang di panti asuhan. Doa buat orang-orang di panti rehabilitasi. Doa buat orang-orang buta tunanetra di panti Hidbia.
Ini datang bawa doa beban pribadi terus. Saudara percaya tidak? Saat Anda dan saya kebiasaan mengurus orang lain dalam doa kita, Allah sibuk urus urusan kita. Allah sibuk menunjukkan kehebatannya kepada engkau dan saya. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan punya hati mengasihi orang lain, dan dinyatakan, dimanifestasikan lewat doa. Nehemia luar biasa. Saya biasa khotbah keras tegur pemerintah, saudara-saudara. Keras, saya tidak peduli. Kan saya tidak cari apa-apa dari mereka. Saya mau cari kau bertobat. Karena ikan itu busuk dari kepala duluan. Jadi kalau pemerintahnya kurang ajar, ya repot. Pemerintahnya tidak bertobat, repot. Pemerintahnya tukang korupsi, selingkuh, main perempuan, kasihan yang dipimpin. Sama istrinya aja dia tidak setia, masa dia setia sama rakyat, omong kosong. Sama istrinya yang didoakan di altar waktu nikah, yang udah janji, aku setia dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, langsung dalam segala ukuran dan kondisi. Itu aja dia hianatin, itu aja dia tipu. Lu ngomong cinta rakyat dari mananya, omong kosong. Mau oke perkara besar, mulai dari perkara kecil. Apalagi rumah tangga loh Bapak Ibu. Tuhan tidak menggambarkan hubungan dia dengan umatnya itu seperti kakak adik, tidak. Suami istri. Itu replika Kristus dan gereja. Makanya itu saya sering tegur. Tapi maksud saya gini. Saya bukan hanya negur. Saya sama istri berlutut setiap hari 1 jam wajib. Dan di dalamnya kami mulai hantam dari semua bangsa-bangsa. PBB semua, mana ada orang bule kenal kami. Tapi urusan amat. Tuhan suruh doa buat semua orang. Amin. Ya, itu yang dikehendaki Allah. Baca dulu 1 Timotius 2. Mulai ayat 1 supaya kita tahu bahwa ini dasar kitab sucinya jelas. Yang Nehemia lakukan dan yang harus kita lakukan meniru Nehemia, itu ada dasar kebenarannya. Perhatikan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Tidak dikatakan pertama-tama aku nasihatkan doamu buat dirimu sendiri, tidak. Semua orang itu pertama-tama. Kemudian untuk raja-raja, itu pejabat-pejabat, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan 3 sama-sama 1, 2, 3. Itulah yang apa? Baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jemaat GBI Gosen, bawa juga beban orang lain ketika Anda berdoa. Egois banget doa, diriku terus. Kalaupun orang lain yang ada hubungan denganku, encimku, kokoku, ceceku. Loh kok balik-baliknya ku? Bukan tidak boleh, itu belakangan deh. Saudara tahu beban terakhir dalam doa kami 1 jam tiap hari? Anak kami terakhir. 2 menit, sudah mau habis jam doa atau 5 menit. Baru anak-anak kami. Padahal anak saya nomor 3 tuh lagi punya special need. Kebutuhan khusus. Autism. Tetap dia terakhir. Karena aku percaya Tuhanku. Dia tahu dan saya terus belajar saudara-saudara. Supaya hati ini penuh kasih. Amin. Sebesar apa kasih saudara? Kasih identik dengan apa? Pengorbanan. Korban waktu, korban berlutut. Puasa. Untuk orang loh, keren banget. Itu keren banget. Yang kedua, karena khotbah cuma 45 menit. Nanti ada yang angkat-angkat waktu, tidak? Saudara angkat, saya turunkan ya, haleluya. Ada doa nih bagus banget, tapi harus dituntun dengan ajaran yang kuat. Sehingga kita jangan buang-buang waktu berdoa, tidak ada hasil. Kan doa kita doa dan kesuksesan kan. Nehemia sibuk urus orang, Tuhan sibuk promosi dia jadi bupati loh. Padahal dia benar-benar tidak cari keuntungan. Anda lihat di sana. Banyak kali kita muter-muter dengan doa sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Coba cek, lebih urus siapa dalam doa kita?
Coba cek. Kan saya nggak tahu. Saya baru datang setelah 2022. Poin kedua. Baca ayatnya yang ke-5 itu ya. Ini masih bagian dari doa Nehemia. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Nehemia 1 ayat 5 ya. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia ini menarik poin kedua. Sebesar apapun beban yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasa, tapi yang dia yakini itu beda. Apa yang dia lihat, perhatikan ya. Semua yang bisa dijangkau dengan indranya, panca indranya. Kayak kita lah, apa yang bisa dijangkau dengan panca indera kita? Ya yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Orang nyindir aku di medsos misalnya. Itu yang saudara lihat. Tapi dia berdoa ini dengan keyakinan saudara-saudara. Dia bukan hanya berdoa dengan kasih, dengan keyakinan yang kokoh kepada Allahnya. Dengan iman yang besar kepada Allahnya. Dia tidak dipengaruhi dengan apa yang bisa dijangkau oleh panca inderanya. Tapi dia melihat dengan iman, masalahku memang besar, yang aku lihat itu masalahnya rumit, yang aku dengar sampai bikin aku menangis. Tetapi pada saat dia berdoa, saudara-saudara, dia bilang apa di ayat 5, tayangkan dulu, saya mau tekankan di situ. Nehemia 1 ayat 5, ya Tuhan Allah semesta langit. Ini manifestasi iman seorang yang punya keyakinan kokoh akan Allahnya. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Saudara, masalah besar, tapi imannya mengatakan Allahku lebih besar. Masalah yang aku lihat, aku dengar ngeri, tapi Tuhanku lebih hebat. Itu doa yang keren. Banyak orang salah berdoa di awal doanya, kata-katanya tidak bagus. Kata-katanya melemahkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia membesar-besarkan masalah, bukan membesar-besarkan Allah. Beda sama orang membesar-besarkan Allah. Tangisan Nehemia dan puasa Nehemia, saya bicara tentang kasihnya. Tetapi ketika dia mulai berkata dalam doa, isi doanya itu apa? Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Laut Kulsum dibelah oleh Allah ini. Tembok Yeriko dihancurkan oleh Allah ini. Mana surgawi diturunkan oleh Allah ini. Amin. Langit dan bumi ini tidak ada menjadi ada. Diadakan oleh siapa? Allah ini. Apalagi cuma masalah rumah tangga kita, masalah bangsa kita, masalah gereja kita. Tidak sebesar Laut Kulsum. Amin. Doa itu harus yakin Allahku besar. Doa dengan memperkatakan Tuhan. Makanya kenapa dalam doa itu perlu ada penyembahan kayak tadi. Keren itu. Itu ajaran Alkitabiah. Makanya kami kenapa ada namanya pujian doa. Ya, dalam doa ada pujian. Ya persis kayak gini. Kita orang karismatik paham itulah. Dan itu secara Alkitabiah memang amin. Ada namanya pujian doa. Ya. Makanya kalau kita baca dari Efesus ya, Efesus pasal 3 sebagai contoh aja saya bandingkan. Tentang doa di situ mulai dari ayat 3 bukan? Efesus pasal 3. Dari ayat berapa topik berdoa? Ada judul bahasa Indonesianya doa. Coba dari ayat 14 baca ayat 14. Mak baca. Saya mau apa di sini? Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Dia sujud kan, dia berdoa terus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, ini mirip kayak doa Nehemia, ini doa Paulus loh. Aku berdoa supaya dia yang kaya dan seterusnya. Ya menurut kekayaan kemuliaannya. Terus lagi ayat yang berikut. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu
dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Amin. dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini juga lagi-lagi doa buat orang lain. Kamu dan semua orang kudus. Itu kayak kita semua gereja. Jangan doa kasih gereja Gosen aja. Pernah doa buat GMS enggak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS enggak? Nah, saudara harus bertobat. Loh, kenapa enggak boleh doa buat mereka? Pernah enggak doa buat GSJA? Nah, bertobat. Ada yang salah dong dengan doa di Gosen. Andai kata ya, semua begitu. Karena yang jawab beberapa aja. Bisa aja yang lain tuh mendoakan tapi malas jawab gitu loh. Salah itu loh. Emang gereja ini apa? Perusahaan, saingan? Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Andai kata ada Pak Lukas ini saya bicara, saya untung di Israel. Serius loh, saya rasa ada yang salah di situ. Itu belum orang lain, belum yang untuk Muslim, Hindu, Buddha. Sesama gereja aja kita berat mendoakan. Lalu apa masalahnya? Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello? Percaya tidak? Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik. Bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Kok masa nggak paham jadi gereja? Siapa sih yang tarik orang ke gereja? Ya Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Firman Allah berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44-nya, lompat. Ayatnya lompat. Timur-timur dia nggak usah lompat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Doakan aja nginden gak apa-apa. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Kenapa hatimu gak kayak hati Yesus? Yesus berdoa buat semua orang percaya supaya bersatu. Pernah baca tidak Yohanes 17? 20-21. Itu doa Yesus buat rasul-rasul dan gereja. Tujuannya apa doa Yesus doa buat kita semua? Doa Yesus yang 2000 tahun lalu, dampaknya sampai sekarang. Jadi kita yang mau bersatu, sebenarnya kita menjadi jawaban doa Yesus. Perhatikan ayat ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Yes. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Betul. Supaya mereka semua menjadi satu. Yes. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia tuh tahu. Dunia tahu oh memang gereja tuh ada Yesus di dalam. Ini bukan Yesus berdoa supaya semua jadi satu sinode. Bukan. Sinode boleh beda, gereja lokal boleh beda, tapi kita satu dalam kasih, satu dalam pengajaran, satu dalam kekudusan, satu dalam pemahaman yang alkitabiah, doktrin yang benar, satu. Jadi saya lihat ngeri loh kadang-kadang ada gereja tertentu. Makanya saya andai kata, pokoknya mereka jangan salah undang aja. Sampai-sampai saya akan oke gas di situ. Di mall. Ini ada 2 gereja. Sudah tahu ini jemaat gereja mau ke situ. Asernya tarik. Wih kurang ajar ini loh. Ini memang harus. Kenapa kau sampai cara-cara begitu? Di sini aja lebih keren ada artis. Buset dah. Gereja sampai segitu-gitunya. Ini
Berarti yang pimpin gerejanya hatinya harus dipulihkan. Tarik-tarik orang begitu. Kamu di mana? Di Gosen. Kurang asik. Di tempat kita lompat gak turun-turun. Saudaraku. Bergereja kok model begitu. Orang yang melihat kemahakuasaan Allah. Kalau urusan gereja, dia tahu Allah yang berkuasa membangun gerejanya, Allah berkuasa mengisi gerejanya. Urusan kita khotbah sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, jadi teladan sungguh-sungguh. Soal tarik menarik jiwa bukan kita, Tuhan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Berikut, belum selesai ini. Kan tadi bapak-bapak di depan bilang mainkan, maka saya mainkan ya. Gaspol ya. Belum. Ya. Panitia bilang ini apa? Saya lihat memang udah ada makanan di luar, tapi manusia tidak hidup hanya dari ya. Manusia hidup tuh dari firman. Khotbah masih jalan, otak sudah di kuah panas. Kacau nih. Tapi orang Gosen gak ada. Amin. Lebih banyak orang Ethiopia ya. Kita maju nih ayat 6. Keren. Perhatikan. Aduh, Nehemia 1:6. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu. Siang dan malam bagi orang Israel. Sampai di situ. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu. Apa? Siang dan malam. Teladan doa Nehemia. Dia doa itu tidak jemu-jemu. Ada orang jemu berdoa, tapi buat jemaat GBI Gosen yang selalu mengikuti jam doa, bahkan ada doa pribadi di rumah dengan tidak jemu-jemu. Oh, keren banget. Martin Luther bilang doa itu napas kehidupan. Kapan seseorang menjadi jenazah? Saat tidak bernapas. Mayat, jenazah. Almarhum, almarhumah, aluminium. Kapan seseorang secara rohani tidak ada napas rohaninya? Saat doanya mandek. Saya tidak bilang tidak berdoa. Doa tapi mandek aja, napasmu tersendat-sendat. Yang tidak berdoa udah pasti lebih parah lagi. Yang doa tapi jemu, mut-mutan. Sebentar pengen banget, sebentar malas banget. Di gedung gereja sebagus ini, fasilitas Tuhan siap sebagus ini. Kalau masih ada jemaat malas, ke dalam tangannya aku serahkan nyawanya. Kok bisa malas? Sudah Tuhan siap semua. Amin. Gereja lain sewa mall, sewa sana, bayar sana, bayar. Ini permanen, parkirannya bagus. Saya ngomong karena parkiran di gereja saya belum ada. Makanya saya tiap kali ke Gosen, istri saya bilang, kayak di Gosen tuh Pak, katanya. Serius, karena saya punya gereja di pinggir jalan, lagi berdoa lahan parkir. Nantilah Tuhan punya urusan. Kan gerejanya Tuhan. Kita cuma babu Kristus saja. Saudara-saudara, doa jangan jemu-jemu. Amin. Harusnya main TikTok, harus jemu. Ya, yang ada orang bisa geser TikTok 6 jam. Saking cinta TikTok, pas lagi doa, lagi firman, main TikTok juga. Kalau ada jemaat begitu bertobat jemaat, kau tidak akan didengar oleh Tuhan. Masa ibadah kau main TikTok? Masa ibadah kau buka-buka handphone nonton YouTube? Ini jemaat kurang ajar. Kurang ajar saudara-saudara. Siapapun saudara. Karena saking suka main TikTok, bosan dengar firman, bosan berdoa. Padahal yang benar tuh jangan bosan berdoa. Yang bosan tuh apa? TikTokan segala macam yang tidak jelas. Masa ibadah begini saudara buka cara masak tempe. Orang gila begini. Sekarang nih cara bagaimana imanmu bertumbuh. Urus tempe di ibadah puasa, ibadah doa bagaimana? Bagaimana cara menyenangkan suami melalui sop panas, siram.
Salah tuh saudara-saudara, kau tidak akan diberkati. Nanti stresmu semakin tambah, gilamu semakin tambah. Ikut Tuhan kok tambah gila. Iya, karena di gereja kau main handphone. Waktu kita lagi nyembah, waktu kita lagi dengar khotbah. Amin. Tidak jemu, dan Yesus mengajarkan perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengajarkan ini supaya orang memang, Yesus mendorong orang, menstimulus orang, mengingatkan orang, mendesak orang supaya apa dalam hal doa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini bukan cuma teladan Nehemia Bapak Ibu. Ini perintah Tuhan kita. Hati Yesus bilang apa? Semua orang Kristen berdoa selalu dengan tidak jemu-jemu. Di hadirat Tuhan sudah ngambek, geser sana, geser sini. Aduh, tapi mau sukses kayak tema kita, gak bakalan dapat. Nehemia, tema kita doa dan sukses. Doanya tuh benar-benar jadi gaya hidup, lifestyle, tidak jemu. Gak doa, stres dia. Gak doa, gak damai dia. Ini baru pendoa sejati. Ini baru pendoa benar. Suaminya lama-lama, cepat dong Pak, udah mau doa nih. Keren. Ibu begini. Ini suami lama, ibu juga semakin lama. Maka selesailah dunia. Gosen. Saya tidak datang cari untung di sini. Saya datang khotbah kebenaran karena bagiku GBI Gosen keluargaku. Saya bukan orang GBI, tapi GBI ada di doaku. Tuhan saksinya. Saya cinta sama gereja. Kecuali yang sesat-sesat, itu saya tidak cinta. Saya mau tegur mereka. Kalau bisa mereka bertobat. Gereja kita di Indonesia yang anggota PGI sama-sama. Atau gereja walaupun tidak anggota PGI tapi ajaran aman. Keluarga kita. Doa dengan tidak jemu-jemu ya. Jadi yang gerakan-gerakan mau tidur, bangkit. Tidak boleh tidur, ini terlalu nyaman tidur. Kayak berapa tahun lalu kan saya marah di ibadah 3 tuh. Ada yang tidur di situ sampai keluar barisan. Saya bilang luruskan barisan. Datang gereja tidur. Amin. Puji Tuhan ya, Pak Lukas masih mau undang. Saya pikir wah itu tidak. Sebelumnya sudah undang-undang tapi jadwal saya memang padat sekali. Di dalam maupun luar negeri. Dan akhirnya baru saya bisa sekarang. Saya lihat ada 2 teman saya khotbah di sini. Pendeta Yandi, Pendeta Estra. Satu kampung. Iya, baik saudara-saudara. Lanjut masih ayat 6. Ada tambah poinnya nih. Ya masih ada di sini belum selesai. Perhatikan. Silakan. Hamba-hambamu ini. Terus. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Iya. Ini doa penting ya. Doa harus mengaku dosa. Harus pemberesan dosa. Jangan berdoa sambil berdosa, itu kacau itu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu ayat bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tapi doa, dosa dan kesalahan yang kita pegang kuat-kuat, itu yang bikin Allah terpisah dengan kita. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Betul. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Benar. Terus? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu dia. Kadang-kadang ada dosa tertentu yang dipegang kuat-kuat. Jadi ibarat saya suka bilang ruangan hati kita misalnya ada 10 lah ya. Pokoknya untuk dosa tertentu dia kunci kuat-kuat dari rumah. Pendeta mau omong apa silakan, tapi kalau singgung yang ini saya tidak akan pusing pendeta itu. Kasihan hidupmu.
Jangan. Di mana ada keterbukaan, di mana ada pengakuan dosa, di sana ada pengampunan. Kalau tidak ada pengakuan, selesai. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala itu masa lalu, masa sekarang, atau yang mana-mana pikiran, segala. Amin. Tinggal ngaku doang dan jangan ulang lagi. Binatang saja tidak akan jatuh di lubang yang sama. Masa orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah jatuhnya di situ mulu. Gua yang lain-lain aman, tapi kalau cewek waduh puyeng gua. Bapak-bapak kayak begini. Ini hari pengangkatan dia semoga tidak terangkat. Semua bisa, tapi kalau cewek, waduh, lali aku firman nih. Langsung lupa firman. Lo. Ini harus bertobat ini. Amin. Ibu-ibu juga, semua saya bisa. Tapi kalau ingat mertua tuh, waduh hancur. Lo. Saudara yang tidak bisa ampuni orang, hidupmu dikendalikan oleh dia. Sampai di sini Pak. Anda yang benci orang, tidak suka orang, hidupmu dikendalikan oleh dia. Kita lagi dijamah Roh Kudus satu gereja nih. Saudara lihat orang itu, saudara sendiri yang tidak dijamah. Karena hidupmu langsung kacau. Tenang. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Tuhan kasihani kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Belas kasihan Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Dahsyat, Tuhan baik, Tuhan ampuni dosa kami. Ampuni Surabaya, ampuni Jawa Timur, ampuni gereja-gereja, ampuni kami semua. Allah yang maha kuasa, pengampunan turun di atas kita. Allah yang hebat, ampuni kami, selamatkan kota ini. Saudaraku, tidak kebetulan, itu gempal. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Pas ngomong pengakuan dosa, kita memang harus diingatkan untuk selalu beres dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan mau terima setiap orang kotor, orang berdosa yang datang kepada Tuhan. Goyangannya keras tadi. Saya pusing loh. Ya. Haleluya Tuhan. Tuhan baik luar biasa. Wow. Internet tetap lancar ya? Tetap ya? Wow. Yang terakhir. Udah gempa pakai tambah poin lagi. Harus habis. Amin. Yang terakhir di ayat 8. Saudara-saudara, ini terakhir. Benar-benar terakhir. Perhatikan. Ayat 8. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa, hambamu Ulang, itu. ingatlah firman yang kau. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, Amen. hambamu itu. Yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Doa Nehemia yang berikut adalah, dia doa sambil mengingatkan Tuhan akan firman-firmannya. Bukan Tuhan pelupa. Jangan salah, Tuhan tidak mungkin lupa. Kita semua Tuhan kenal dari sebelum lahir sampai mati Tuhan tahu semua. Tapi kenapa Nehemia bilang, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa dan seterusnya. Berarti dalam doa itu boleh klaim firman Allah. Bapak Ibu.
Misalnya nih ada masalah-masalah, Tuhan hamba percaya, misalnya sudah doa sesuai yang tadi ya, urutan-urutan tadi ya. Sudah dengan kasih, dengan keyakinan ya kan. Tidak jemu-jemu, lalu doanya apa? Dengan pengakuan dosa. Boleh klaim firman. Tuhan hamba percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang hamba alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Hamba percaya Engkau setia, Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami sanggup menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Gak usah ngomong angkanya di hadapan Tuhan. Katanya, intinya, gak usah Tuhan 1 Korintus, bukan itu. Ayatnya saudara hafal. Tuhan hamba percaya Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, yaitu kami yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Roma 8 ayat 28. Tak usah tutup pakai itu. Kalau hafal ya syukur. Boleh kok ngomong itu di hadapan Allah. Tapi intinya saudara percaya kata kalimat itu. Tuhan hamba percaya firman-Mu bagi orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Boleh. Yang masalahnya makanya kenapa tadi ada kaitan. Khotbah harus konsentrasi supaya bisa klaim firman. Kalau nggak konsentrasi, nggak ada jam baca Alkitab, mau klaim apa? Tuhan pokoknya ada di Alkitab. Di mana? Di mana kau ada? Dosa orang lu hafal, dosa tetangga lu hafal, ayat kok nggak hafal. Nggak bisa doa dipisahkan dari firman. Doa yang benar ada di firman. Amin. Firman yang benar membuat doa kita benar. Selamat belajar firman. Terus lapar dan haus akan firman. Sehingga kita dituntun oleh roh dan firmannya. Doa kita akan sukses dan berhasil. Sukses menurut siapa? Menurut Tuhan. Ada tambahan sedikit, itu kan doa. Ini suksesnya. Sukses versi Allah itu bagaimana? Sukses versi Allah itu proses. Saudara lihat, ikuti. Nehemia memang berhasil. Tuhan buat dia berhasil kok sepanjang Nehemia itu. Makanya kalau kita baca di beberapa ayat, misalnya ya dalam Nehemia pasal 2 ayat 18. Nehemia betul-betul mengalami kesuksesan karena Allah turut bekerja. Nehemia 2:18 sudah di depan. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Saudara-saudara, artinya seorang yang suka berdoa itu luar biasa. Dia klaim firman Allah. Tuhan nyatakan kehebatannya. Sukses mendatangi dia. Tapi sukses versi Allah itu bagaimana? Sukses versi Allah adalah satu, suksesnya harus melewati proses. Kalau setan punya cara kerja, beda. Makanya ada beda antara menguji dan mencobai. Kalau mencobai, itu biasanya setan mencobai itu dari yang enak-enak, tapi ujung-ujungnya malah petaka. Kalau Tuhan menguji tidak enak tapi happy ending. Daud diuji, Yusuf diuji, Abraham diuji, Nehemia pun prosesnya luar biasa. Dia mau bangun itu tembok-tembok segala macam, pembenci dia datang saudara-saudara. Mau hambat, fitnah dan lain sebagainya, tapi tetap dia melewati proses. Tuhan sedang proses kita semua, amin. Jangan takut, Allah akan beri sukses tepat pada waktunya menurut sudut pandang dia. Dan yang kedua, sebenarnya saya bisa gali lebih banyak, tapi wajah-wajah mencurigakan. Yang kedua, sukses menurut Allah harus sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan sukses untuk kemuliaan nama diri. Sebab kalau mau sukses untuk kemuliaan nama diri, ingat peristiwa Menara Babel. Bangun menara untuk kepentingan diri, Allah kasih habis semua. Tapi suksesnya anak Tuhan harus untuk kemuliaan Allah. Dan memang kita lakukan apapun kan harus untuk kemuliaan Allah kan. Kita tutup dengan satu firman.
1 Korintus 10 ayat 31. Sama-sama baca 1 Korintus 10 ayat 31, 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Selamat berdoa, selamat menghormati Tuhan, selamat meraih proses dan sukses untuk kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai, Tuhan memberkati. Besok jam 5 pagi saya masih khotbah di sini. God bless you all. Mari kita berdiri bersama-sama.